Bab 002. Hansel, aku mau ke toilet sebentar, ya, kata Mika. Hansel hanya mengangguk. Mika pun cepat keluar, namun bukannya ke toilet, ia malah ke bagian resepsionis untuk check-in kamar. Setelah dapat kamar, dengan segera Mika menaiki lift dan masuk ke dalam kamar yang dia pesan. Dia pun menunggu. 10 menit. 21. 20 menit. 1 jam. Apa reaksi obat itu memang selama ini? Kenapa Hansel belum meneleponku? Ujar Mika sembari menatap handphone di tangannya. Berharap Hansel segera mencarinya setelah mendapat reaksi dari obat perangsang yang diberikannya tadi. Dia pun mencoba menelepon Hansel, tapi tidak diangkat. Segera dia keluar kamar dan turun, takutnya Hansel sedang kesulitan menemukan dirinya. Pede sekali seorang Mika. Saat kembali ke aula, pandangannya beredar ke sekeliling, namun tidak menemukan keberadaan Hansel sama sekali. Beberapa orang yang menyapa tidak dia gubris, malah dia balas dengan melotot pada mereka. Pikirannya mendadak kalut, apakah Hansel benar-benar meninggalkannya? Namun di tengah kepanikannya, ada seseorang yang memperhatikan dengan senyum merendahkan. Dia adalah Dika. Dika selalu ada dimanapun Hansel berada, karena selain menjadi sahabat Hansel, dia juga sebagai asisten pribadi yang membantu Hansel menjalankan perusahaan selama ini. Dia selalu menyelidiki semua wanita yang berusaha mendekati Hansel. Dan wanita sejenis Mika sudah biasa dia temukan di sekeliling Hansel, kecuali jenis seperti Kayla. Bahkan Dika tidak menyangka masih ada gadis polos seperti Kayla yang masih bisa dia temukan. Ada apa denganmu? Tanya Dika, saat perlahan mendekati Mika. Mika langsung menatap Dika dengan ekspresi bertanya. Di mana Hansel? Tanya Mika, seperti nyonya yang menanyai bawahannya. Dika tertawa. Bukannya kamu pacarnya, kenapa malah bertanya padaku? Jawab Dika santai. Aku sudah mencarinya, seharusnya kami bersama malam ini. Kata Mika, kesal. Dia sudah berangkat ke Jerman, sahut Dika cuek, sambil meminum air di gelas yang dia bawa. Apa? Seharusnya dia berangkat besok. Dan malam ini dia bersamaku. Mika makin kesal. Kalau tidak percaya telpon saja sana. Dika semakin membuat Mika merasa dipermainkan. Dan satu lagi, Hansel bahkan tidak perlu memberitahumu kapan dia akan pergi, sambung Dika dengan penekanan, sedikit mendekat ke telinga Mika. Aku akan menelponnya, kamu jangan kurang ajar, Dika, hardik Mika, masih seperti bersikap layaknya nyonya dan Dika bawahannya. Cih. Dika langsung berbalik dan meninggalkan Mika ke tempat awal saat dia tadi memperhatikan gadis itu. Dari kejauhan, Dika kembali melihat ke arah Mika yang terlihat sedang berbicara di telepon. Apakah itu Hansel? Pikir Dika. Cih. Buang-buang waktu sekali, Dika masih melihat ke arah Mika. Tidak lama setelah selesai menelepon, Mika tampak mengambil gelas kosong di meja yang berada tepat di 22 sampingnya, lalu tanpa aba-aba membantingnya ke lantai sampai pecah. Orang-orang yang berada dekat dengannya ada yang kaget, ada juga mengatakan bahwa Mika mabuk saat melihat tingkahnya. Sedangkan orang-orang yang agak jauh tidak begitu mendengar suara gelas pecah karena suara musik sudah mulai kencang. Dengan perasaan kalut dan marah Mika kembali ke kamar hotel yang dia pesan dan tidur sendirian di sana sampai keesokan harinya. FLASHBACK off. Asik melamun, Mika terkejut mendengar suara klakson dari kendaraan di belakangnya, karena ternyata lampu lalu lintas sudah berubah hijau. Dia menoleh ke arah Kayla tadi, tapi Kayla sudah tidak ada. Dia pun melajukan mobilnya ke tujuan awalnya. Kayla sudah mengantarkan baby Gavin untuk dititipkan kepada Tante Sandra. Setelahnya dia pun langsung menuju tempat kerjanya di perusahaan Sky Company. Selesai memarkirkan motor matiknya, dia segera menuju pintu masuk perusahaan. Ada security yang selalu setia menyapanya dengan ramah dan senyuman yang tidak pernah pudar. Kayla,
Walaupun sudah melahirkan seorang anak tapi bodinya masih sama seperti masih perawan. Saat bekerja, dia selalu menggunakan kemeja putih lengan panjang dan rok span berwarna hitam di bawah lutut, juga sepatu kets berwarna hitam. Karena dia hanya karyawan magang jadi tidak diharuskan menggunakan sepatu pantofel. Lalu rambutnya dikepang satu agar rapi, karena setiap menggerendong Gavin rambutnya akan selalu ditarik-tarik oleh anaknya yang tampan itu sehingga menjadi berantakan. Jangan tanyakan bagaimana riasannya, karena tentu saja Kayla tidak pernah berdandan kecuali hanya memakai bedak. Wajahnya benar-benar asli, begitupun warna merah muda di bibirnya yang sudah seperti itu adanya. Saat masuk ke dalam ruangannya, suasana cukup ramai. Beberapa dekorasi baru dan tata letak sedikit berubah. Kayla, tolong dong bikinin kita minum, kata Mona, salah satu karyawan senior di ruangan itu, yang suka sekali menyuruh setiap ada karyawan magang di sana. "Iya Mbak," jawab Kayla mengiyakan, mau apalagi selain menurut nasib karyawan magang. "Kayla, aku ikut, mau buat minum juga," sambung Nadia, saat Kayla sudah berbalik mau pergi ke arah pantry. Di dalam ruangan mereka, terdapat 5 karyawan dan 1 karyawan magang yaitu Kayla. Masing-masing divisi hanya boleh ada 1 karyawan magang saja. Nadia adalah salah satu karyawan di ruangan Kayla yang baik kepadanya. Dari mulai mengajarkan cara kerja di sana dan bagaimana bersikap dengan masing-masing orang yang ada di ruangan mereka. Termasuk kepada Mona yang sok senior itu. "Nadia, kamu mau minum apa biar aku buatkan?" tawar Kayla saat mereka sudah sampai di pantry. "Aku cuma mau kopi dan aku bisa buat sendiri kok," sahut Nadia sambil tersenyum. Kayla mengangguk. Tadi di ruangan kenapa suasananya berbeda? Apa tiap bulan memang harus ganti dekorasi? Tanya Kayla pada Nadia, sambil meracik minuman kopi untuk 4 orang. "Oh, itu kita mau kedatangan CEO baru mulai besok. Makanya harus beres-beres, takut kena nilai jelek, kan divisi kita juga yang dapat penilaian minus," terang Nadia. 23. "Memangnya CEO sebelumnya kemana?" tanya Kayla lagi. "Tuan Richard sudah lama pensiun di sini karena harus mengurus perusahaan yang di Jerman juga dan menetap di sana. Makanya jabatan CEO dialihkan ke Tuan Muda," jelas Nadia. 1. Kayla hanya beroh ria, sambil menyelesaikan racikan kopinya, lalu mengajak Nadia kembali ke ruangan mereka. Setelah masuk ke ruangan, Kayla pun membagikan kopi ke masing-masing orang yang ada di dalam. "Kayla, setelah ini tolong ya antarkan berkas-berkas ini ke atas, ke ruangan presdir, tapi cukup kamu serahkan ke sekretarisnya saja di depan ruangan." Mona mulai memerintah lagi. "Iya Mbak," jawab Kayla, seraya meraih berkas yang ditunjuk Mona. "Lantai 10 ya," kata Mona lagi. Kayla hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia mau apalagi selain menurut. Dia bekerja kan memang untuk bekerja, walaupun dia belum sempat duduk sama sekali. Karyawan yang lain di dalam sana hanya melirik ke arah Kayla saat Mona mulai memerintahnya. Kecuali Nadia yang melirik sambil menghela napas. Kayla pun langsung menuju ke arah lift dan memencet tombol angka 10. Saat sampai dan pintu lift terbuka, Kayla langsung keluar dan berjalan ke depan. Tanpa melihat kiri dan kanan, sudah tampak satu ruangan dengan pintu yang menjulang tinggi dan ada tulisan Presiden Director Room. Di sebelahnya terdapat meja panjang mirip meja resepsionis hotel. Ketika mendekat, Kayla pun mencoba menyapa wanita yang dia yakini adalah sekretaris yang tadi Mona maksud. "Permisi," kata Kayla. Wanita itu pun menoleh dan terkejut melihat Kayla. Kayla pun tak kalah kaget. 1:24. Si kupu-kupu malam. "Sedang apa kamu di sini?" Ternyata dia adalah Mika yang langsung menghina Kayla. Dia juga memindai penampilan Kayla dari atas sampai bawah. 1. "Kamu office girl di sini?"
Tanya Mika lagi. Aku magang Kak, jawab Kayla, berusaha ramah dan tersenyum. Kamu mengincar siapa lagi di sini? Ejek Mika, sambil mendekap kedua tangannya, menatap rendah Kayla. Aku kesini mengantar berkas ini Kak, titipan dari Mbak Mona, jawab Kayla, masih dengan sopan seraya meletakkan map-map berisi berkas yang dia bawa tadi, tanpa ambil pusing dengan hinaan Mika. Mika pun menatap berkas-berkas itu. Kalau begitu aku permisi ya, lanjut Kayla tersenyum. Belum sempat dia pergi, Mika buru-buru menarik lengan Kayla. Ingat ya Kayla, kamu jangan coba-coba banyak tingkah di sini, atau aib kamu akan aku sebar ke semua penghuni perusahaan ini. Ancam Mika pada Kayla. Lalu dia menghempaskan lengan Kayla dengan keras. Kayla tidak pernah mau membalas. Mau melawan, tapi memang benar bahwa dia wanita murahan yang punya anak tanpa suami. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu Mika di sini. Permisi, kata Kayla seraya pergi ke arah lift. Di dalam lift matanya tiba-tiba terasa panas. Terngiang ancaman Mika tadi. Ingin pergi tapi dia butuh pekerjaan ini, karena dia masih belum punya ijazah sarjana untuk dipakai melamar kerja di tempat lain. Kayla pun berlari menuju toilet. Di dalam toilet, dia mulai menangis tanpa suara. Gavin, Mama tidak pernah menyesal memiliki kamu. Mama hanya rapuh. Sesenggukan sendirian di dalam toilet, susah payah Kayla menenangkan diri dan mengatur napasnya agar berhenti menangis. Segera dia membasuh wajahnya. Tidak ingin kelamaan meninggalkan ruangannya. Takut nanti Mona akan memarahinya. Dia pun segera kembali. Saat sampai kembali di ruangannya, Kayla melirik meja Mona, tidak tampak orangnya. Kayla pun bisa duduk dengan tenang. Baru seminggu bekerja sebagai karyawan magang, sudah banyak pekerjaan yang Kayla mengerti berkat bimbingan dari Nadia. Kayla, ini ada data di dalam sini titipan dari Mbak Mona buat kamu kerjakan. Foldernya hanya ada satu, kamu buka saja ya, ujar Rinda, salah satu anggota di dalam ruangan Kayla. Kayla pun menerima flash disk yang diberikan padanya lalu mulai bekerja. Selang beberapa jam, Kayla selesai dengaran pekerjaannya. Lalu menghampiri Nadia. Nadia, di mana Mbak Mona? Ini aku sudah selesai dengan filenya, tanya Kayla pada Nadia, sambil menunjukkan flash disk di tangannya. Sedari tadi Mona memang belum kembali. Oh, dia lagi rapat dengan para pimpinan divisi. Karena besok CEO baru akan datang jadi pasti harus ada persiapan penyambutan, terang Nadia. Kayla hanya beroh saja. Dia pun menyimpan flash disk itu di dalam tasnya. Takut sembarang meletakkan, kalau hilang bisa-bisa dia kena amuk oleh Mona. Nadia melirik jam di mejanya, sudah menunjukkan pukul 12 siang. 25. Kai, ayo istirahat makan siang, kita ke kantin, ajak Nadia. Aku bawa bekal kok, tolak Kayla sambil tersenyum. Selama bekerja dia memang selalu membawa bekal makan sendiri untuk bisa berhemat. Oh iya baiklah. Kalau begitu aku ke kantin duluan ya. Sudah lapar sekali nih, sambung Nadia sambil memegang perutnya. Kayla pun tertawa dan mempersilakan Nadia pergi. Semuanya pergi ke kantin untuk makan siang. Di perusahaan sebesar ini nyaris tidak ada karyawan yang membawa bekal makan sendiri karena gaji mereka yang di atas rata-rata, sudah pasti mereka bisa makan apa saja di kantin. Kecuali Kayla karena dirinya hanya karyawan magang, dia bahkan belum tahu berapa besaran gajinya bulan depan karena baru seminggu ini bekerja dan mengingat dia mempunyai tanggung jawab di rumah. Belahan jiwanya, Baby Gavin. Tibalah jam 2 siang, waktu untuk karyawan magang boleh pulang. Kayla berpamitan pada semua temannya di dalam ruangan lalu bergegas pulang. Karena bagian dadanya sedari tadi terasa sesak dan penuh minta dikeluarkan. Rasanya sangat tidak nyaman bagi Kayla. Dengan cepat namun hati-hati,
Kayla mengendarai motor matiknya sampai ke toko bunga yang bersebelahan dengan rumah Tante Sandra sendiri. Saat masuk ke dalam toko, Kayla langsung mencuci tangannya sebelum menggendong Gavin. Tampak Tante Sandra sedang menggendong Gavin yang sedang menangis. "Oh, maafkan Kay Tante, benar-benar membuat Tante susah," kata Kayla seraya meraih Gavin dari gendongan Tante Sandra. Badan Gavin masih saja terasa hangat. Mungkin ini penyebab dia rewel. "Tidak apa-apa Kay, Tante senang kok. Tapi sebaiknya kamu bawa periksa Gavin secepatnya ke dokter ya. Karena sudah beberapa hari ini badannya seperti tidak nyaman," ucap Tante Sandra dengan raut wajah yang khawatir. Biar bagaimanapun Gavin adalah cucunya juga. Kayla hanya menganggukkan kepalanya sambil memangku Gavin dan mulai memberikan ASI. Terasa sedikit lega saat dadanya yang bengkak mulai diminum Gavin. "Apa aku punya tabungan untuk ke dokter?" bisik Kayla dalam hati. Gajian dari Tante Sandra masih 2 minggu lagi. Kayla mulai khawatir. Apa harus mengambil uang tabungan kuliahnya lagi? Sepertinya sudah tidak bisa diambil lagi, takutnya tidak cukup untuknya wisuda. Kayla memejamkan mata sambil menghela napas. Lalu dia menatap Gavin dan menciumnya. "Sayang, badanmu hangat lagi. Kuatlah nak, kuatkan mama juga," kata Kayla sambil menciumi tangan Gavin. Di saat sedih seperti ini, dia kerap teringat pada Hansel yang entah ada di mana. Sore hari selesai bekerja di toko bunga, Kayla pun segera pamit pulang membawa Gavin dengan motornya, seperti biasanya. Tante Sandra sekali lagi mengingatkan agar segera membawa Gavin berobat ke dokter. Kayla hanya mengiyakan. Sesampainya di rumah, Kayla segera mandi. Selesai mandi dia masuk kamar dan meraih ponselnya. "Sepertinya aku harus meminta bantuan Astrid." Kayla menghela napas lagi. Baru 2 bulan yang lalu saat kelahiran Gavin dia banyak merepotkan Astrid. Merepotkan tenaga dan juga biaya. "Lagi pula aku hanya meminjam. Bukan meminta uang," kata Kayla menyemangati dirinya. Dia pun segera menelpon. 26. Astrid. "Halo Kay." Astrid segera menjawab telepon dari Kayla. "Lia, halo Astrid," sahut Kayla. "Apa Gavin baik-baik saja?" tanya Astrid yang selalu menanyakan keadaan Gavin. Lia, Gavin sedang demam as," jawab Kayla. "Kamu harus membawanya ke dokter segera Kay. Kata mamaku kalau anak bayi sering demam bisa jadi ada sesuatu di dalam tubuhnya." "Maaf bukan menakuti kamu tapi sebaiknya kita berjaga-jaga," jelas Astrid panjang lebar. Ada benarnya juga menurut Kayla. Sebagai ibunya tentu dialah yang paling khawatir tentang Gavin. "Kamu jangan khawatir masalah biaya ya. Tenang, ada aku," lanjut Astrid, karena Kayla hanya diam saja. Astrid sangat mengerti bagaimana keadaan keuangan Kayla. Hidup seorang diri ditambah mempunyai anak tanpa suami. "Maafkan aku Astrid. Temanmu ini hanya bisa merepotkanmu," sahut Kayla sambil menangis. "Sudah tidak perlu begitu Kay. Kita sudah seperti saudara. Gavin juga kan keponakanku," kata Astrid mencoba menghibur Kayla. Kayla pun berhenti menangis. Setelah mengucap terima kasih dan membuat janji dengan Astrid untuk bertemu di rumah sakit mana, Kayla pun menutup teleponnya. 1. Agak lega pikiran Kayla setelahnya. Langkah selanjutnya adalah meminta izin untuk besok libur bekerja kepada Mona karena harus membawa Gavin ke rumah sakit. "Selamat malam Mbak Mona. Maaf mengganggu, besok aku mau izin bekerja sehari saja." Kayla mulai mengetik lewat chat karena tidak berani menelepon, takut dengan omelan Mona. Tidak lama suara ponselnya berbunyi, tanda ada chat masuk. Segera dibukanya. "Kenapa? Baru seminggu bekerja kamu sudah capek?" Jawaban pesan dari Mona yang sungguh judes. Kayla bingung mau membuat alasan apa karena tidak ada yang tahu kalau dia sudah mempunyai seorang bayi.
Aku sakit mbak, mau periksa ke dokter besok. Takut-takut Kayla membalas chatnya. Agak lama baru chat balasan dari Mona masuk. Saya kasih izin 1 jam, dan jam 9 pagi kamu sudah harus ada di ruangan. Dan bawa bukti berobat kamu. Membaca balasan dari Mona, makin bingunglah Kayla. Masa dia bawa bukti berobat milik Gavin? Kayla harus konsultasi dengan Astrid. Astrid, besok aku tidak dapat izin kerja. Hanya diberi waktu 1 jam sampai jam 9 pagi. Aku bingung. Isi chat Kayla pada Astrid. Tidak apa-apa, kita sama-sama ke rumah sakit jam 8 pagi nanti aku yang jaga Gavin kalau kamu sudah balik ke kantor. Ya, balas Astrid. Astrid benar-benar seperti malaikat penolong bagi Kayla. Makasih ya, As. Balas Kayla. Astrid membalas chat dengan emotikon senyuman dan love merah. Gavin terdengar mulai rewel lagi lalu Kayla menggendongnya dan memberikan ASI sampai Gavin tertidur untungnya. 27. Kayla bisa mengatasi bayinya. Tak lama kemudian, Kayla pun ikut terlelap di samping bayinya. 28. Esok hari dengan pakaian kerjanya, Kayla bersiap untuk membawa Gavin pergi memeriksakan diri ke dokter. Ditemani oleh Astrid, mereka membawa Gavin menggunakan mobil. Astrid tidak bekerja selama sibuk menyusun skripsi, hanya sesekali membantu pekerjaan di kafe milik ayahnya. Setelah sampai di rumah sakit, Kayla segera mendaftarkan Gavin ke poli bayi dan anak. Setelahnya mereka pun menunggu dipanggil. Kayla duduk memangku Gavin yang bergerak-gerak seperti tidak nyaman. Ditambah lagi badannya yang masih saja terasa hangat bahkan lebih hangat dari sebelumnya. Gavin Abrisam. Panggil seorang perawat menyebut nama Gavin. Kayla dan Astrid segera berdiri dan masuk ke ruangan dokter anak tersebut. Bayi Gavin. Tanya seorang dokter perempuan. Lia dokter, jawab Kayla. Apa keluhannya? Tanya dokter lagi. Badannya hangat dan rewel. Sudah seminggu seperti ini dokter, jelas Kayla, dengan raut wajah khawatir. Dokter tersenyum melihat ke arah Kayla. Baiklah, coba kita timbang dulu berat badannya dan ukur berapa panjangnya ya, kata dokter, lalu menyuruh perawat untuk menggendong lalu meletakkan baby Gavin ke atas timbangan bayi yang tersedia di atas meja. Setelah selesai ditimbang dan diukur, Gavin pun dibaringkan di atas tempat tidur pasien. Dokter lalu melakukan pemeriksaan dengan seksama. Apakah dia diare? Tanya dokter saat masih sibuk memeriksa Gavin. Lia dokter, pupnya cair, jawab Kayla. Setelah selesai pemeriksaan, dokter menyerahkan baby Gavin kepada perawat untuk diberikan kembali kepada Kayla. Sesuai dengan yang saya temukan, baby Gavin kemungkinan besar terkena infeksi pada ususnya. Dia rewel karena perutnya terasa sakit dan menyebabkan suhu tubuhnya juga meningkat. Penjelasan dokter membuat Kayla sangat khawatir. Lalu bagaimana dokter? Tanya Kayla. Gavin harus dirawat ya, selama seminggu agar pemeriksaan bisa lebih mendalam dan pengobatannya juga bisa lebih efektif, jelas dokter. Apa tidak bisa dengan obat saja dok? Tanya Kayla lagi. Membuat Astrid menoleh padanya, heran. Sakit infeksi usus itu termasuk berbahaya, kenapa malah hanya minta obat saja? Pikir Astrid. Pasien bayi dan anak jika terkena infeksi pada organ dalam tubuhnya harus dirawat secara intensif agar bisa sembuh. 29. Dengan baik, jawab dokter perempuan itu. Kayla. Sebaiknya dirawat saja, sahut Astrid, yang sedari tadi hanya diam. Kayla menghela napas, memikirkan bagaimana mencari uang untuk biaya perawatan Gavin. Tapi melihat keadaan baby Gavin, sungguh dia tidak tega membiarkannya sakit begini. Lagi pula, semua ibu pasti akan melakukan apa saja untuk kebaikan anaknya, kan? Kapan Gavin harus dirawat inap dokter? Akhirnya Kayla setuju untuk merawat inap anaknya, demi kesembuhan sang anak semata wayangnya. Hari ini juga,
Saya buatkan keterangan rawat inap dulu, setelah ini bisa langsung ke bagian administrasi. Lalu menunggu petugas menyiapkan ruangan untuk Gavin. Ya, jawab dokter sembari mulai menulis di kertas. Baik dok. Hanya itu kata yang bisa Kayla ucapkan. Sambil masih memikirkan bagaimana cara membayar biaya administrasinya. Gavin masih rewel sejak mereka keluar dari ruangan poli tadi. Astrid, ayo kita cari ruangan menyusui dulu. Sepertinya Gavin haus, kata Kayla, mengajak Astrid ke ruangan menyusui dulu sebelum ke bagian administrasi karena Kayla perlu bicara dulu dengan Astrid. Mereka pun kemudian masuk ke ruang menyusui anak. Saat sudah mulai memberikan ASI pada Gavin, barulah Kayla mulai mengajak Astrid berbicara. Astrid, sepertinya aku bakal lebih banyak memerlukan bantuan dana dari kamu. Karena Gavin harus dirawat begini. Astrid tersenyum lalu memegang tangan Kayla seolah menguatkan sahabatnya itu. Aku ini sahabat kamu, kan? Sahabat selalu ada di saat suka maupun duka. Lagi pula, kehadiran Gavin juga karena kesalahan aku juga, kan? Kata Astrid, dengan raut menyesal karena memberikan gaun yang pendek kepada Kayla di malam kelam itu. Tidak, tolong jangan menyalahkan dirimu. Kehadiran Gavin sudah takdir dari Tuhan. Hanya saja jalannya seperti ini. Aku tidak pernah menyalahkan kamu sama sekali. Lagi pula, masalah gaun itu masih banyak yang lebih terbuka dari yang aku pakai. Kalau ada yang harus disalahkan, Hansel lah yang bersalah, seru Kayla, dengan tatapan marahnya, teringat perbuatan Hansel yang tidak pernah hilang dalam ingatannya. Setelah memperkosanya, lelaki itu malah pergi entah kemana. Biadab. Tiba-tiba suara ponsel Kayla terdengar, tanda ada panggilan telepon masuk. Terlihat nama Mbak Mona di layar handphonenya. Kayla melihat ke jam tangannya, ternyata sudah jam 9. Matilah aku, pikir Kayla. Halo, kata Kayla saat mengangkat teleponnya. Kayla, di mana flash disk yang kemarin diberikan Rinda? Tanya Mona terdengar panik. Oh, ini ada sama aku, Mbak. Nanti aku bawa, jawab Kayla. 30. Astaga, nanti kapan lagi? Bawa sekarang atau kita semua dipecat. CEO sudah datang. Cerca Mona, membuat Kayla gelagapan. Telepon pun dimatikan Mona secara sepihak. Aku harus ke kantor sekarang. Sekarang sudah jam 9, kata Kayla, panik. Baiklah, sini Gavin, biar sama aku saja. Setelah dari administrasi kan Gavin sudah masuk ke ruangan rawat inap. Sahut Astrid, menyambut Gavin dari gendongan Kayla. Aku berterima kasih sekali sama kamu, Entah bagaimana aku membalas kebaikan kamu, ujar Kayla. Nanti kalau kamu sudah kaya raya jangan lupakan aku ya. Hehi. Ucapan Astrid membuat Kayla tersenyum. Astrid memang selalu membuatnya terhibur. 1. Dengan cepat, Kayla memesan ojek online untuk mengantarnya ke kantor dengan segera. Sesampainya di kantor, suasana terlihat tegang. Tidak ada satu suara pun terdengar. Bahkan security yang selalu tersenyum padanya, saat ini terlihat tegang. Kayla langsung saja menuju ruangannya untuk menyerahkan flash disk itu kepada Mona. Namun, saat sampai di ruangan, hanya ada Nadia di dalamnya. Nadia, kenapa sepi sekali? Tanya Kayla. Kayla, kamu baru datang. Tuan muda CEO sudah datang sejak pagi tadi. Semua kepala divisi ada di lantai 10, jawab Nadia. Kepala divisi kita kan hanya Mbak Mona. Kenapa hanya ada kamu yang tinggal di sini? Yang lain kemana? Tanya Kayla. Aku juga tidak tahu persisnya. Awalnya Mbak Mona sudah naik duluan. Tidak lama setelah itu, ada telepon masuk dan bilang bahwa semua nama yang dia sebutkan harus ke lantai 10 sekarang juga. Dan semua nama disebutkan kecuali namaku. Tapi ada nama kamu juga yang disebutkan, Kayla. Terang Nadia.
Kenapa nama aku juga? Apa semua karyawan magang dipanggil juga? Kayla jadi bingung. Aku tidak tahu pasti. Kai, sebaiknya kamu cepat ke atas ke lantai 10 ya. Tuan muda sedang marah-marah, mengerikan terang Nadia, takut. Nadia saja takut apalagi Kayla yang hanya anak magang dan belum mengerti sepenuhnya tentang pekerjaannya. Dengan hati yang campur aduk antara takut dan malu untuk bertemu banyak karyawan di sana, Kayla pun langsung menuju lift. Tidak lupa dengan menggenggam flash disk yang tadi mau dia serahkan kepada Mona. Saat menekan tombol buka pada lift, tidak lama pintu lift terbuka dan ada beberapa orang karyawan yang keluar dari sana. Tampak satu orang karyawan perempuan keluar sambil menangis. Sedangkan karyawan yang lain terlihat lesu. Kayla pun langsung masuk dan menekan tombol untuk membawanya naik ke lantai 10. Saat pintu baja itu kembali terbuka, Kayla melihat ada banyak sekali karyawan yang berdiri di depan ruangan CEO dan membuatnya terkejut saat semua mata mengarah padanya. Lalu, Kayla melangkah keluar dan menatap lurus ke depan. Dan dari arah pintu ruangan CEO itu, ada sepasang mata yang menatapnya tajam sambil berdiri dengan kedua tangan masuk ke dalam kantong celana. Kayla benar-benar terkejut, dadanya bergemuruh campur rasa takut. Tangannya semakin menggenggam erat. 31. Flash disk yang dia bawa. Matanya sayu terus menatap satu sosok yang dari tadi tidak berkedip sedikit pun menatapnya dengan angkuh. 1. 32. Hansel. Batin Kayla. Tiba-tiba lengan Kayla ditarik oleh Mona. Mau tidak mau Kala mengikuti Mona mendekati Hansel, meski degupan jantungnya mendadak menggila. Ini anak magang yang bernama Kayla, Tuan, kata Mona, yang lantas membuat Kayla menjadi bingung. Bawa dia ke ruanganku, titah Hansel, tanpa melepaskan tatapannya sedikit pun dari Kayla. Kayla hanya diam masih dalam kebingungan. Ada apa sebenarnya? Mona pun hanya diam saja sambil masih menarik lengan Kayla memasuki ruangan CE0. Sebelum masuk ke ruangan, Kayla sempat melirik ke arah Mika. Mika ternyata adalah sekretaris CEO yang baru Kayla tahu kalau orangnya adalah Hansel. Pantas saat Nadia menyebutkan nama CEO yang sebelumnya pensiun adalah Tuan Richard, dan Kayla sempat teringat dengan nama Hansel Richard. Mika pun sama, sedang menatap Kayla dengan semakin merendahkannya. Saat mereka masuk ke dalam ruangan CEO, hawa dingin pun menyambut. Ditambah dengan melihat tatapan Hansel pada Kayla yang semakin membuatnya ketakutan, Arena masih tidak mengerti dengan keadaan yang terjadi. Di dalam sana hanya ada Kayla, Mona, Hansel dan Dika sebagai asisten pribadi Hansel. Dika sedari tadi memperhatikan Kayla yang terlihat semakin cantik dan lebih dewasa dari terakhir dia melihatnya. Tepatnya setahun yang lalu. Tuan, maafkan saya. Tapi terakhir saya melihat flash disk itu ada pada Kayla. Dia yang selalu membawanya entah dapat dari mana. Padahal dia baru saja magang di sini seminggu yang lalu, Mona tiba-tiba berkata, membuat Kayla mengerutkan kening menatapnya. Dika, periksa isi flash disknya, perintah Hansel. Mendengar suara itu, membuat Kayla langsung teringat pada Gavin. Dika lalu meminta benda itu pada Kayla dan langsung diberikan oleh Kayla. Saat Dika membuka file di dalamnya, dia lalu memperlihatkan kepada Hansel. Hansel lalu melihatnya beberapa saat, terdapat nama-nama karyawan yang bahkan ada nama Dika di sana. Hansel tersenyum miring. Ternyata ada namamu juga di sini, Dika, kata Hansel pada Dika sambil menunjuk ke arah laptop. Dika langsung ikut melihat ke arah laptop. Dia lalu berdecih. Apa mereka juga sengaja ingin menjebaknya? Semua itu diperhatikan oleh Kayla. Masih bingung sebenarnya tentang apa yang terjadi. Tapi dia memilih diam. Kamu keluar sekarang. Hansel menunjuk Mona. Dengan senang hati Mona undur diri karena menganggap dirinya sudah keluar dari kandang harimau dan bisa hidup dengan tenang setelah ini. Kayla yang melihat Mona pergi, tiba-tiba merasa semakin takut.
Saat dia menatap Hansel, rupanya Hansel juga menatapnya. Kayla pun langsung menunduk. Apa kamu tahu isi di dalam flash diskmu ini? Tanya Hansel, dengan sedikit penekanan pada Kayla. 33. Tidak, Tuan. Sahut Kayla pelan. Hansel yang sekarang terlihat sangat mengerikan bagi Kayla. Sangat berbeda dengan Hansel yang dulu. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Suara Hansel lagi. Kurang lebih 1 minggu, Tuan. Kayla menjawab masih dengan posisi menunduk. Siapa yang memberikanmu flash disk ini? Mbak Mona kemarin meminta saya menyalin nama-nama yang diberi warna merah ke tabel yang baru. Lalu menghapus tabel yang ada nama-nama berwarna merahnya. Itulah yang kemarin dikerjakan oleh Kayla. Saat membuka file di flash disk tersebut, dia langsung melihat ada sebuah tulisan besar yang berupa instruksi bahwa Kayla harus memindahkan beberapa nama kemudian menghapus tabel. Dika melirik Hansel, tapi Hansel masih terlihat menatap Kayla yang tetap menundukkan kepala. Dika bahkan sudah tahu bahwa Kayla hanyalah korban yang sengaja dijebak. Baiklah. Dika, apa hukuman bagi orang yang sudah berani melakukan korupsi di perusahaan kita? Ucapan Hansel mengejutkan Kayla. Korupsi. Batin Kayla, masih dengan posisi yang sama, tak berani mengangkat wajah. Hansel melirik Dika sekilas lalu kembali menatap Kayla dari tempat duduknya. Kayla, 6 bulan yang lalu ada mega proyek pembangunan di Sumatera. Data di dalam flash disk ini seharusnya adalah nama-nama dari orang-orang yang ditugaskan membangun proyek di sana dan nama-nama ini sudah terbukti melakukan pencucian uang. Karena proyeknya sama sekali tidak ada pergerakan sampai saat ini. Terang Dika. Kayla pun mengerti bahwa dia sudah dikambing hitamkan karena sudah menghapus nama-nama yang seharusnya bertanggung jawab. Totalnya ada 11 orang dan salah satunya ada namaku. Sambung Dika, sedikit merasa lucu. Dika memang selalu bolak-balik Jeman Jakarta untuk mengurus kedua perusahaan inti milik keluarga Hansel, tapi dia tidak pernah ikut dalam pengembangan proyek di lapangan. Karena Hansel sudah diberi mandat menjadi penerus tunggal perusahaan dan Dika adalah asisten pribadinya, maka sudah pasti dia akan sangat direpotkan oleh Hansel dalam memimpin perusahaan keluarga Richards. Juga karena Hansel masih harus fokus dengan perusahaan di Jerman sebelum bisa kembali ke sini. Jadi berapa mereka membayarmu untuk mengerjakan ini? Tanya Hansel lagi. Tidak ada, Tuan, kata Kayla, heran. Bukannya dia baru akan gajian bulan depan. Melihat itu, Dika hanya memutar bola matanya, merasa Hansel sangat lamban dalam berpikir atau hanya ingin bermain-main dengan Kayla. Lalu Hansel memperhatikan penampilan Kayla dari rambut kepangnya sampai ke bawah kaki. Cantik, pikirnya. Dia tersenyum miring seperti sedang merencanakan sesuatu. Beberapa saat lalu, dia juga tidak menyangka bahwa akan menemukan Kayla di perusahaannya sendiri. Tiba-tiba saja, ada rasa memiliki dalam hatinya. 1:34. Saat masih menunduk, Kayla melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 1 siang. Ternyata dia sudah sangat lama di dalam sana. Dia teringat Gavin, bagaimana keadaannya di rumah sakit bersama Astrid. Pasti Astrid juga ingin istirahat. Hansel melihat ekspresi Kayla yang tampak gusar. Hansel mengira, Kayla takut akan dia beri hukuman. Dia pun terfikir untuk mengerjai Kayla. Di luar ruangan, tampak Mika sedang mondar-mandir sedari tadi menunggu Kayla keluar dari ruangan CEO. Tapi sampai berjam-jam, belum juga tampak tanda-tanda pintu akan terbuka. Saat Mona keluar tadi, dia sempat bertanya apa yang terjadi di dalam, tapi Mona malas menjawabnya karena dia tidak suka dengan Mika yang sering menunjukkan sok kuasa karena jabatannya sebagai sekretaris CE0, padahal Mona sudah bekerja jauh lebih lama dari Mika. Mika tampak kesal menunggu sampai-sampai pekerjaannya dia biarkan saja tidak tersentuh.
Selama bekerja di perusahaan itu sejak lulus kuliah dan diterima bekerja melalui orang dalam, baru kali ini Mika melihat Hansel ada di sana, karena Hansel selalu berada di Jerman. Hanya Dika yang terlihat beberapa kali muncul tanpa Hansel. Melihat akhirnya perjuangannya tidak sia-sia membayar mahal agar bisa masuk bekerja dan menjadi sekretaris Hansel, dia pun berjanji akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendapat perhatian Hansel dan tidak akan ditinggalkan Hansel lagi seperti dulu. Tapi dia sedikit kesal karena ternyata malah menemukan Kayla juga bekerja di sini. Sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana sampai berjam-jam lamanya? Kata Mika kesal. Dirundung rasa penasaran yang teramat menyiksa dirinya, Mika pun berinisiatif untuk masuk dan menawarkan minuman, siapa tahu Hansel membutuhkan minum. Mika pun mulai mengetuk pintu. Tok, 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 masuk. Terdengar sahutan dari dalam. Mika pun langsung bersemangat lalu membuka pintu. Begitu masuk, akhirnya dia bisa melihat, ternyata Kayla tengah berdiri di depan meja Hansel, dan Dika duduk di sofa tamu di dalam ruangan itu. Melihat Mika masuk, Dika memutar bola matanya. Hansel, apa kamu mau minum? Biar aku ambilkan. Kata Kayla, mencoba sok akrab dengan Hansel. Apa maksudmu berbicara seperti itu padaku? Aku adalah pemilik perusahaan ini dan kamu harus memanggilku, Tuan. Jawab Hansel tegas. Agak merinding Mika mendengarnya. Dia lalu melirik Kayla yang hanya berdiri dan menundukkan kepala. Maaf, Tuan. Apakah Tuan mau saya ambilkan minuman? Kata Mika, dengan sedikit terbata-bata karena tidak biasa bicara seperti itu pada Hansel saat dulu. Tidak perlu. Jangan sampai kamu memberikan aku minuman lagi, sahut Hansel dengan penekanan. Mika langsung gugup, teringat pada perbuatannya yang dengan sengaja menaruh obat perangsang di minuman Hansel di malam itu. Baik, Tuan, saya permisi, Mika ketakutan. Lalu dengan cepat keluar. Dika, aku ingin makan siang. Siapkan restoran dengan private room, titah Hansel pada Dika. Dan bawa gadis nakal ini, sambungnya. Siap bos, sahut Dika. Selalu siap sedia akan perintah sang bos. 35. Lalu segera menelpon restoran terdekat dan langsung mengatur reservasi. Maaf, Tuan, apakah saya boleh istirahat di luar? Tanya Kayla takut-takut. Dia sedari tadi tidak memikirkan akan mendapat hukuman apa dari Hansel atas kesalahannya yang tidak dia sengaja itu. Tetapi dia sibuk memikirkan bagaimana kondisi Gavin di rumah sakit. Kamu sudah berani membantahku. Hansel mulai galak. Kayla hanya diam, makin menundukkan kepalanya. Memangnya kamu sedang ada janji dengan siapa? Pacarmu, cercah Hansel. Membuat Dika heran dengan tingkah Hansel yang tidak seperti biasanya. Sangat terlalu kepo, pikirnya. Tidak, Tuan, saya mau ke rumah sakit, jawab Kayla, masih dengan mode takut. Siapa yang sakit? Tanya Hansel. Lagi-lagi, membuat Dika terheran-heran. Kayla jadi bingung menjawabnya. Tidak mau bilang anaknya yang sakit, takut kalau sampai Hansel tahu, apakah lelaki itu akan mengambil anaknya itu dan menjauhkannya dari Kayla. Itu teman saya yang sakit, Tuan. Kayla terpaksa berbohong. Baiklah, kali ini karmu aku lepaskan. Ingat bahwa kamu harus dihukum karena melakukan kesalahan di perusahaan ini, ancam Hansel. Pergilah, lanjutnya, membiarkan Kayla pergi. Kayla pun segera permisi dan keluar. Saat keluar, barulah dia meregangkan ototnya yang pegal akibat berdiri berjam-jam dan hanya bisa menundukkan kepala. Dia benar-benar diktator, bisik Kayla. Kayla menoleh ke arah meja Mika tapi Mika tidak ada. Mungkin sedang istirahat makan siang, pikir Kayla. Setelah itu,
Kayla buru-buru turun dan segera memesan ojek online lagi dan menuju ke rumah sakit untuk menemui Gavin dan Astrid. Di dalam ruangan CEO. Dika, tugaskan orangmu untuk mengikuti kemana gadis itu pergi, perintah Hansel pada Dika. Kamu masih menuduh dia melakukan kesalahan? Tanya Dika. Sejak kapan kamu mulai berani membantahku? Hah, hardik Hansel. Cek. Baiklah tuan muda, segera hamba laksanakan, kata Dika, sedikit menyindir. Hansel hanya tersenyum miring. Memikirkan apa yang Kayla lakukan di rumah sakit, membuatnya penasaran. 1:36. Sesampainya di rumah sakit tempat Gavin dirawat, Kayla segera menelepon Astrid untuk mengabari bahwa dia sudah kembali dan juga menanyakan bagaimana kondisi Gavin. Setelah selesai bertukar kabar, Kayla langsung menuju ruangan inap Gavin di lantai 2, khusus bayi dan anak. Tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang sudah mengikutinya sejak dari kantor tadi. Dan orang itu memotret Kayla lalu mengirimkannya ke nomor ponsel Dika. Saat sampai di lantai 2 rumah sakit, segera Kayla menuju ruangan Gavin dan masuk ke dalamnya. Rupanya, di sana sudah ada Tante Sandra yang juga menemani Astrid menjaga Gavin. Tante Sandra, sapa Kayla pada Tante Sandra. Kai, kamu sudah datang. Ini Tante bawakan makan siang. Kamu pasti belum makan, kan? Ujar Tante Sandra, seperti mengerti dengan keadaan Kayla yang pasti sangat sibuk sekaligus panik dengan kondisi Gavin. Terima kasih banyak Tante, maaf Kai selalu merepotkan Tante, sahut Kayla. Sudahlah, kamu dan Gavin adalah anak dan cucu Tante juga, kan? Tante Sandra tersenyum hangat. Bersyukur sekali Kayla bisa diberikan orang-orang baik seperti mereka oleh Tuhan. Lalu Kayla mendekat ke arah tempat tidur Gavin. Ada Astrid yang duduk di sisi tempat tidur. Maaf aku agak lama. Tadi ada masalah di kantor, terang Kayla pada Astrid. Iya, tidak masalah Kai. Memangnya ada masalah apa? Tanya Astrid. Kayla menghela napas. Nanti saja aku ceritakan. Masih ada banyak waktu, sebaiknya kamu pulang. Kamu juga belum makan, kan? Ujar Kayla. Apa tidak apa-apa kalau kamu sendirian? Tanya Astrid. Aku tidak sendirian. Di sini kan ada banyak orang juga, jawab Kayla sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu aku pulang dulu. Tadi Papa menelepon, karena mau pergi keluar kota untuk menjemput Mama, jadi aku diminta mengawasi kafe untuk hari ini saja. Tidak apa-apa ya, kalau aku baru bisa kembali ke sini besoknya. Kata Astrid, merasa kasihan jika Kayla sendirian sampai besok. Tidak masalah kok, Aku akan kabari kamu soal perkembangan Gavin, ujar Kayla. Lia, semoga Gavin cepat sembuh. Astrid lalu mencium Gavin, sebelum pamit untuk pulang pada Kayla dan juga Tante Sandra. Saat Astrid sudah pulang, Kayla mengajak Tante Sandra untuk ikut memakan makanan yang dibawa Tante Sandra tadi bersamanya. Tante Sandra pun ikut makan agar Kayla ada teman makan. Kayla makan sambil melamun, karena pikirannya sedang campur aduk. Antara memikirkan Gavin dan pertemuannya yang tiba-tiba dengan Hansel tadi. Dan itu tidak luput dari perhatian Tante Sandra. Tante Sandra mengira, Kala 37. Memikirkan biaya pengobatan Gavin. Tante Sandra pun menyentuh tangan Kayla dan mencoba mengajaknya bicara. Kai, jangan melamun kalau sedang makan, ucap Tante Sandra. Kebetulan mereka sudah selesai makan. Maaf Tante. Kai sedang banyak pikiran, kata Kayla. Lia, Tante mengerti. Soal pengobatan Gavin kita tanggung bersama ya.
Kamu jangan merasa sendirian. Ada Tante dan Om Farhan, ucap Tante Sandra, membuat Kayla tertaru dan matanya berkaca-kaca. Kayla lantas memeluk Tante Sandra. Maafkan Kay, Tante, terlalu banyak menyusahkan dan membuat masalah. Kay selalu menyusahkan Tante selama ini. Tangis Kala pecah. Dia menangis karena sedih dengan situasinya, karena kondisi Gavin dan juga karena bertemu Hansel yang sudah membuka luka yang tertutup di hatinya selama setahun ini. Tapi dia tidak ingin bercerita tentang Hansel kepada Tante Sandra. Tepatnya belum bisa. Teringat dia saat dahulu mengaku hamil pada Tante Sandra dan Om Farhan. Reaksi Om Farhan sangat marah dan ingin melabrak laki-laki yang sudah menodai Kayla. Namun, Kayla memohon agar jangan melakukan hal yang bisa membuat Om Farhan susah. Karena keluarga Hansel bukanlah orang sembarangan. Sangat berbeda jauh dengan mereka. Kita saling memiliki satu sama lain, Kay. Kamu keponakan Tante satu-satunya. Tante berjanji akan selalu ada dan menolong kamu sebisa Tante, ucap Tante Sandra, sambil membelai rambut Kayla. Kayla mencoba meredakan tangisnya. Berusaha tegar menghadapi kenyataan. Dia punya orang-orang yang siap membantunya. Seharusnya, dia bisa sedikit bernapas lega. Sekarang, sebaiknya fokus dengan kesembuhan Gavin. Kayla mengurai pelukannya, lalu tersenyum pada Tante Sandra. Tante, sekarang sudah sore. Sebaiknya Tante pulang dan istirahat. Kay akan menjaga Gavin dengan baik, kata Kayla saat hatinya sudah mulai tenang. Tante Sandra melihat ke bagian dada Kayla yang kelihatan basah. Kay, sepertinya asimu merembes keluar, kata Tante Sandra. Kayla lantas melihat ke arah dadanya. Sebenarnya, sudah sejak dari dalam ruangan Hansel tadi dia sudah merasakan tidak enak pada payudaranya. Karena situasinya tegang dia sampai tidak menyadarinya. Terdengar suara Gavin merengek lalu Kayla segera menghampiri. Anak Mama haus, iya. Kata Kayla pada Gavin. Tangan kiri Gavin sedang diinfus dan Kayla berada di sisi kanannya. Kayla pun berbaring di samping kanan Gavin lalu mulai memberikan asinya. Tante Sandra berpamitan pulang pada Kayla saat melihat Kayla berbaring memberi asi pada Gavin. Lia, Tante, hati-hati di jalan. Maaf, Kay izin kerja hari ini, kata Kayla. Kamu seperti sedang kerja dengan orang lain saja. Ya sudah, Tante tinggal dulu ya. Nanti video call Tante ya, supaya 38. Tante bisa tahu kondisi Gavin, ucap Tante Sandra. Setelah Kayla mengiyakan barulah Tante Sandra pergi untuk pulang. Hari sudah mulai senja. Rupanya saat menyusui Gavin tadi Kayla ketiduran. Dia terbangun saat ada perawat yang berkunjung. Maaf suster, saya ketiduran, ujar Kayla. Lia tidak apa-apa, Bu. Apa suaminya malam ini akan ikut jaga di sini? Tanya perawat jaga. Kayla seketika bingung mau menjawab apa. Dia bahkan belum menikah. Tidak suster, saya saja yang jaga, jawab Kayla. Baiklah tidak apa-apa, Bu. Saya hanya memberitahu kalau saya adalah perawat jaga di sini untuk malam ini. Kalau Elbu butuh bantuan untuk penanganan pasien, bisa langsung ke saya ya, Bu, jelas si perawat. Baiklah, terima kasih suster, kata Kayla. Setelah mengecek botol infus dan jarum infus di tangan Gavin, perawat pun pamit keluar. Di dalam ruangan Kayla terdapat 4 tempat tidur pasien, yang artinya ruangan itu tersedia untuk 4 orang pasien bayi dan anak. Karena Kala menempati kelas 2 sesuai pilihan Astrid dan kesanggupannya membayar. Dan keempat ranjang pasien tersebut masing-masing diberi sekat pembatas menggunakan gorden. 4-empatnya terisi pasien para bayi.
Tidak masalah bagi Kayla asalkan Gavin bisa dirawat, agar bisa sembuh dari infeksi usus yang dideritanya. Saat ini, Kayla belum mandi bahkan belum berganti baju. Dilihatnya di dalam lemari kecil di bawah meja pasien, ada tas yang dia bawa tadi pagi saat membawa Gavin. Lalu ada tas satu lagi yang dia tidak tahu milik siapa. Isinya ada pakaian Gavin, juga selimut dan diapers. Pasti tadi Tante Sandra yang membawakan, tebak Kayla. Tapi tidak ada baju untuk dia ganti. Rasanya gerah sekali karena seharian sibuk mondar-mandir dan Kayla ingin mandi. Dipandanginya wajah Gavin yang tertidur lelap. Berharap malam ini dia tidak rewel. Sedih hati Kayla, melihat jarum yang menancap di tangan bayi mungilnya. Kayla membelai pipi Gavin yang sudah mulai gempal. Sayang, tadi mama bertemu papa. Gavin mau tidak, bertemu papa. Kata Kayla sambil berbisik. Membayangkan bagaimana reaksi Hansel jika tahu tentang Gavin. Kayla bergidik ngeri, khawatir Hansel tidak mau menerima kenyataan dan malah menyingkirkan mereka berdua. Dia menyadari bahwa sifat Hansel yang tadi sangat berbeda dari yang dulu. Dia seperti tidak pernah mengenalnya. Kayla lalu keluar ruangan karena ingin pergi ke kantin untuk membeli sabun mandi dan alat gosok gigi. Meninggalkan Gavin sebentar saja, tidak apa-apa pikir Kayla. Saat Kayla keluar dari ruangan, ternyata ada seseorang yang mengambil gambarnya. Rupanya orang suruhan Dika tadi masih saja mengikuti Kayla sampai sekarang. Setelah mengambil gambar, dia langsung mengirim hasilnya kepada bosnya, yaitu Dika. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam saat Hansel sampai di apartemennya. Dika yang selalu setia mengantarkan bosnya itu pulang, lalu putar balik dan pulang juga menuju kediamannya. Saat Hansel masuk ke apartemennya, terdengar suara pesan masuk di ponselnya. Hansel langsung membuka. 39. Pesannya. Pengirimnya Dika. Dia mengirim foto-foto Kayla, hasil pantauan dari anak buahnya yang dia tugaskan tadi. Dan yang terakhir tadi adalah foto saat Kayla keluar ruangan rawat inap Gavin. Sedang apa dia di rumah sakit sampai jam segini? Dan masih memakai pakaian kerjanya. Sebenarnya siapa yang sakit? Kata Hansel, makin penasaran. 40. Esok pagi adalah hari Minggu. Kayla libur bekerja di kantor, sehingga dia bisa sedikit santai hari ini, dan bisa leluasa menjaga Gavin di rumah sakit. Semalaman Gavin tidak rewel. Mungkin perutnya sudah agak enakan setelah diberi obat melalui cairan infus. Pagi-pagi sekali, para perawat jaga sudah datang berkunjung untuk memantau perkembangan para pasiennya. Salah satunya mengecek kondisi Gavin. Ternyata perawat yang semalam bertugas. Perawat itu memperhatikan Kayla yang tidak ganti baju sejak semalam. Tapi hanya sekilas, lalu kembali mengecek Gavin. Apa tadi malam adik Gavin bisa tidur nyenyak, Bu? Tanya perawat itu kepada Kayla. Lia suster, tadi malam Gavin tidur nyenyak, tidak rewel seperti biasanya, jawab Kayla. Baiklah, perkembangannya bagus. Semoga infeksinya cepat membaik ya, Bu, kata perawat lagi sambil mencatat di buku yang dia bawa. Pagi ini perawat jaganya akan berganti lagi ya, Bu. Nanti jika Elbu butuh bantuan bisa ke perawat jaga yang baru lagi. Kayla mengangguk mengerti. Lalu perawat itu pun pamit pergi. Tidak lama kemudian, Astrid terlihat masuk membawa tas besar dan juga kotak bekal. Pasti isinya adalah makanan, batin Kayla, kebetulan perutnya sudah sangat lapar pagi ini. Tidak tega mau meninggalkan Gavin tanpa ada yang menjaga. Hai, sapa Astrid pada Kayla. Astrid, kenapa pagi sekali? Bukannya kamu harus mengawasi kafe papamu? Tanya Kayla.
Papa sudah kembali tadi malam. Jadi pagi ini aku kesini. Ini aku bawakan baju ganti. Tadi aku mampir ke rumahmu. Astaga, kamu tidak ganti baju dari kemarin. Menjijikkan, cibir Astrid, tapi malah membuat Kayla tertawa. Oh ya, ini ada titipan makanan dari Mama. Mama kirim salam dan minta maaf tidak bisa kesini menjenguk Gavin karena harus datang ke acara undangan keluarga, terang Astrid. Lia tidak apa-apa, terima kasih. Nanti titip salam ya, buat Tante Mala, sahut Kayla. Astrid mengiyakan. Sebelum sarapan, Kayla menyempatkan diri untuk mandi terlebih dahulu dan berganti pakaian dengan baju yang tadi dibawakan oleh Astrid. Terlihat Astrid sedang bermain dengan Gavin. Karena kondisi Gavin yang sudah terlihat membaik. Tidak rewel dan suhu badannya sudah normal kembali. Astrid mengucap syukur senang melihat Gavin baik-baik saja. Saat Kayla selesai sarapan, Astrid mendekatinya dan duduk di lantai bersama Kayla. Kai, kemarin katanya ada yang mau kamu ceritakan. Memangnya ada apa? Tanya Astrid. Kayla langsung tertegun dan bingung harus mulai cerita dari mana.